Ya, ini dia soal Olimpiade Matematika tingkat kabupaten kota yang berlangsung pada tadi pagi, tanggal 26 Maret 2024. Saya dapat kiriman soal dari murid saya. Ini soalnya pada papan tulis ada 60 bilangan asli 111 AB. Ini angka satunya sebanyak 58 bilangan. Nah, hasil penjumlahan seluruh bilangan di papan tulis adalah A. Dan hasil perkalian semua bilangan di papan tulis itu adalah A juga. Nah, yang ditanyakan ini adalah nilai A-nya. Nah, saya akan coba jawab. Ini kalau dia ada 60 bilangan asli 1, 1, 1, kemudian AB. Ya. Nah, kalau ini katanya dijumlah hasilnya A. Nah, coba kita jumlahkan ini. Ini coba kita jumlah. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah titik-titik tambah 1 tambah AB tambah A tambah B. Ini adalah A. Berarti ada 58 bilangan 1 yang kalau dijumlah ini menjadi 58 tambah A tambah B. Ini adalah A. Kemudian hasil kalinya 1 kali 1 kali 1 kali 1 sampai 58 kali A kali B, ini juga A. Sementara kalau 1 kita kalikan sebanyak 58 kali ya tetap 1. Ya, makanya dia menjadi AB juga. AB itu A. Maka kalau dia merupakan bilangan asli, maka ini kalau agar ini sama, maka A dan B itu haruslah 2 dan 60. Agar sama, sehingga 58 tambah 2 tambah 60 itu 120. B itu ya juga 120 ya, 2 kali 60 juga 120. Agar sama. Nah, nanti teman-teman boleh coba yang lain, ada juga bisa kita coba nanti 3 dengan 40, tapi dia enggak 120. Nanti kalau dia 3 dan 40 berarti dia 3 tambah 40 tambah 58 dia menjadi 58 tambah 43 dia 101. Sehingga enggak pas dia. Sementara 3 kali 4 120. Nanti boleh dicoba kembali. Yang pas itu hanya 2 dan 60. Maka nilai A itu adalah 120. Ini untuk soal nomor 1. Saya tidak tahu soal nomor berapa ini. Kemudian soal berikutnya, misalkan U1, U2, U3, suatu barisan geometri dengan suku pertama lebih dari suku kedua. Jika suku kedua sama dengan 8 dan suku kelima ditambah suku ketujuh sama dengan 26 kali suku ke-6 per 5, maka yang ditanyakan adalah suku pertama atau A. Ini konsepnya barisan geometri nih. Kalau barisan geometri, yang kita ingat tuh UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Sehingga kalau diketahui bahwa U2 adalah 8, maka ini AR-nya sama dengan 8. Kemudian yang diketahui berikutnya U5 tambah U7 sama dengan 26 U6 per 5. Nah, U5 itu adalah AR pangkat 5 kurang 1 AR pangkat 4, U7 AR pangkat 6, dan U6 adalah AR pangkat 5 per 5. Ini coba saya kali silang kemari, sehingga menjadi 5 kali AR pangkat 4 tambah AR pangkat 6 sama dengan 26 AR pangkat 5. Nah, saya coba keluarkan AR pangkat 4, sehingga ini 1 tambah R kuadrat, ini menjadi 26 AR pangkat 5. Kemudian AR pangkat 4-nya saya pindahkan ke sebelah kanan, menjadi per AR pangkat 4. Sehingga 5 dikali 1 tambah R pangkat 2, ini menjadi 26 R. Ya, 26 R. Kemudian ini saya pindah ruaskan, ini saya kali dulu. 5 R kuadrat, kemudian yang 26 R saya pindah ruas ke kiri menjadi minus 26 R sama dengan 0. Kemudian 5 R kuadrat kurang 26 R tambah 5 sama dengan 0. Ini coba kita faktorkan. Ini menjadi 5 R kurang 1 R kurang 5. Sehingga 5 R sama dengan 1, R sama dengan 1/5 atau R sama dengan 5. Jadi rasionya ada 2. Yang pertama 1/5, yang kedua adalah 5. Nah, coba kita cobakan untuk mencari suku keduanya itu kan ada 8 tuh. Nah,
Jadi kalau suku 2 adalah AR itu sama dengan 8, maka A itu adalah, kita coba yang pertama 1/5 dulu, 1/5. Ya, kita coba yang pertama 1/5, maka A menjadi 40. Nah, berarti A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya 40. Sementara di syarat ini bahwa suku pertama lebih dari suku kedua. Suku pertamanya 40, suku keduanya ada 8. Ini memenuhi ya, memenuhi. Coba kita masukkan untuk R yang 5, yaitu AR sama dengan 8, sehingga A dikali 5 sama dengan 8, maka A sama dengan 8/5. Maka suku pertamanya 8/5. Nah, kalau suku pertamanya 8/5, berarti ini tidak memenuhi untuk syarat bahwa U1 lebih dari U2. 8/5 itu tidak lebih dari 8, sehingga yang tepatnya adalah 40. Maka suku pertamanya adalah 40. Oke, sekarang kita coba soal berikut. Bilangan OSK adalah bilangan 4 angka yang tidak dimulai dari angka 0 dan hasil penjumlahan semua digitnya itu adalah 8. Banyak bilangan OSK adalah, nah kalau kita mau susun, ada bilangan OSK ini adalah bilangan 4 angka yang tidak dimulai dari angka 0 dan hasil penjumlahan semua digitnya adalah 8. Ini kita coba nih, satu contoh nih, saya buat nih 2024. Ini kalau digitnya kita jumlahkan, ini 2 tambah 0 tambah 2 ini adalah 8. Ini menjadi satu bagian, kira-kira seperti ini ya, contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita susun 4 angka dari angka yang tidak dimulai dari angka 0, seperti yang dikatakan soal ini, maka kalau kita buat 4 digit, saya mulai dari angka 8 nih. Berarti ini adalah 0, 0, 0. Ini jumlah digitnya 8 nih. Sehingga hanya ada satu susunan ya. Jika angka awal 8. Ya, jika angka awalnya 8, ini 8 nih. Hanya ada satu susunan ya. Nah, sekarang kalau angka awalnya 7. Saya coba dari angka awalnya 7. Kalau ini 7, berarti di sini 0, 0, 1. Nah, ini 7, 0, 0, 1, 7 tambah 0 tambah 0 tambah 1 itu dia 8. Jadi ini yang 7001 ini bisa kita susun kembali. Bisa ini disusun menjadi 7010, bisa 7100. Maka kalau dibuat dalam bentuk permutasi, ini permutasi 2 dari 3. Ini ada 2 unsur yang sama ya. 2 unsur yang sama, maka ini menjadi 3 faktorial per 2 faktorial, yaitu ada 3. Jadi kalau angka awalnya 7 itu ada sekitar 3 bilangan yang bisa dibuat dengan jumlah 8. Nah, sekarang jika angka awalnya itu 6. Saya coba. Kalau 6 berarti dia 0, 0, 2. Ini juga jumlahkan 8. Ya, dengan catatan ini angka awalnya 6. Nah, kalau ini dia permutasi juga, permutasi 2 dari 3 karena ada angka 0, 2 unsur yang sama. Ini juga 3. Kemudian boleh lagi susunan yang lain, 6, 0, 1, 1. Ini juga 8. Jadi ini permutasi 2 dari 3 juga karena ini ada 2 angka yang sama, yaitu angka 1, 3. Saya rasa tidak ada lagi untuk angka 6. Kita coba dari angka awalnya 5. Angka awal 5. Kalau angka awalnya 5, bisa 0, 0, 3. Berarti ini juga permutasi 2, 3 karena ada 2 unsur yang sama. Berarti 3. Kemudian bisa juga ini 0, 1, 2. Sehingga ini juga, ini tidak ada angka yang sama ya. Di sini tidak ada angka yang sama. Sehingga ini 3 faktorial, yaitu 6. Bisa juga lagi 5, 1, 1, 1. Ini juga kalau jumlahkan digitnya 8, sehingga ini ada sekitar
1 ya, permutasi 3 dari 3, ada unsur yang sama berarti hanya 1. Sekarang kalau angka awalnya 4, 4004, ini juga jumlah digitnya 8. Ini permutasi 2 dari 3, yaitu 3 juga. Kemudian 013, ini 3 faktorial 6. Kemudian 022, ini ada 2 unsur yang sama berarti permutasi 2 dari 3 berarti 3. Ada satu lagi yaitu 112. Ini juga kalau dijumlah 8. Ini juga permutasi 2 dari 3, jadi ada 3. Nah, sekarang bagaimana kalau angka awalnya kita ganti lagi dari 3. Kalau dari 3 kita coba. Kalau 3 angka awalnya berarti ini 005. Ini juga kalau jumlah 8. Ada 2 unsur yang sama berarti permutasi 2, 3 berarti ini 3. Kemudian ada 3014. Ini nggak ada yang sama berarti 3 faktorial. Ini 6. 3023. Ada 6 juga, 3 faktorial. Kemudian 3113. Ini permutasi 2 dari 3 yaitu 3. Kemudian 122. 3 tambah 1, 4, 8. Berarti permutasi 2, 3 juga. Berarti ada 3. Kemudian saya rasa tidak ada lagi yang angka awalnya 3. Kita coba dari angka awalnya 2. Ini 2, 2, 2, 2, 2. Kita coba 2006, bisa 015, 024, 033, 123. Dan oh ya, ada satu lagi nih. Ini 2114. Ini semua dijumlahkan 8. Berarti ini permutasi 23 ya 3. Ini 3 faktorial 6. 3 faktorial 6. Kemudian permutasi 23, 3. 3 faktorial 6. Permutasi 23. Ini juga 3. Kemudian yang angka awalnya 1. Ini sepertinya ada banyak nih. Coba. Kalau angka 1 dia coba 1, 007, 016, 025. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sekitar 8 yang dari angka awal 1. Ini kita coba, ini permutasi 2, 3. Ini 3. Ini permutasi 2. Ini 3 faktorial. Ini 6. Ini juga 3 faktorial 6. 3 faktorial 6. Ya, 3 faktorial 6. Kemudian permutasi 2, 3. 3 faktorial 6. Permutasi 2, 3. 3. Permutasi 2, 3, 3. Jadi ini bisa kita tinggal jumlahkan aja semua. Nah, jadi angka awal terakhir itu 1. Kalau 0 tidak mungkin kita buat karena memang di soal dikatakan bahwa tidak dimulai dari angka 0. Kalau kita mulai dari angka 9 ya otomatis jumlah digitnya lebih dari 8. Maka paling besar itu 8. Maka tinggal kita jumlah semuanya. Ini ada 3. Ada 3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Itu ada sekitar 17 kali 3 itu 51. Kemudian angka 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kali 6 ada 66. Kemudian angka satunya 1, 2, hanya ada 2. Berarti dia jumlahnya 2.
Maka totalnya ini semua adalah 119. Soal berikutnya, misalkan XY bilangan real positif dengan X lebih dari Y. Jika diketahui bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 421 per 210 XY, maka X tambah Y per X kurang Y. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan fungsi aljabar. Ini fungsi kita mulai dari jika kita lihat bahwa X kuadrat X tambah Y ini dikuadratkan, ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2 XY. Sehingga kalau X tambah Y kuadrat dikurang 2 XY itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kita simpan ya. Kemudian kalau X kurang Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2 XY. Sehingga X kurang Y kuadrat kurang ditambah 2 XY itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini bisa juga kita gunakan. Nah, yang pertama coba kita gunakan ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 421 per 210 XY. Sehingga kita substitusikan yang ini kemarin. Sehingga ini menjadi X tambah Y kuadrat kurang 2 XY sama dengan 421X per 2 XY per 210. Sehingga X tambah Y kuadrat ini sama dengan 421 per 210 XY tambah 2 XY. Sehingga X tambah Y dikuadratkan ini sama dengan, ini tinggal kita samakan aja penyebutnya, ke 210 menjadi 841 per 210 XY. Karena ini dia kalau diubah ini menjadi 421 per 210. Nah, sekarang kalau kita pakai yang ini. Nah, ini dia X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 421 per 210 XY. Kita pakai yang ini. Yang kurang. Sehingga ini X kurang Y kuadrat tambah 2 XY sama dengan 421 per 210 XY. X kurang Y kuadrat sama dengan 421 per 210 XY. Yang positif 2 XY itu kita pindahkan ke ruas kanan menjadi minus 2 XY. Ini kita samakan penyebutnya. Ini menjadi 421 ya. 420 ini menjadi 1 ya. 1 per 210 XY. Sehingga untuk mencapai bentuk X tambah Y per X kurang Y itu, kita bisa gunakan ini. Nah, kalau kita gunakan dia X tambah Y kuadrat per X kurang Y kuadrat itu sama dengan 841 per 210 XY per 1 per 210 XY. Ini XY-nya bisa mati, 210 bisa mati, sehingga X tambah Y per X kurang Y ini sama dengan kuadrat sifat bilangan pangkat ya, sifat eksponen menjadi 841 per 1. Sehingga X tambah Y per X kurang Y itu adalah akar 841. Sehingga X tambah Y per X kurang Y sama dengan 29. Maka jawabannya 20. Jawabannya ini 29. Oke, soal yang berikut. Misalkan AB adalah bilangan bulat positif yang tidak memiliki faktor persekutuan positif selain 1 ya. Ini kata kunci nih. Selain 1, jika berlaku ini 1 tambah 2 tambah 3 ini sama dengan A per B. Berarti yang A per B ini A dan B-nya itu faktor positifnya selain 1. Maka A tambah B. Nah, yang pertama kita ubah dulu ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 107 tambah 108. Ini 3 tambah 4 tambah 5 tambah 109 tambah 110. Ini A per B.
Coba yang bagian pembilang ini bisa kita hitung dulu jumlahnya menggunakan deret aritmatika. Ini deret aritmatika dengan selisih atau beda itu 1. Berarti ini ada 108 bilangan. Berarti S108 nih sama dengan 108 per 2 dikali 2 kali 1 tambah 107 kali 1. Sehingga ini diperoleh nanti 54 kali 109 sama dengan 5.886. Nah, untuk yang bagian penyebut ini, yang di bawah, ini juga sampai 110 ya, 110. Di depan ada, kalau kita kurangnya ada 2 bilangan juga, depan 1 dan 2. Berarti sama-sama 108 bilangan juga. Berarti N-nya 108 berarti sama. 108 itu sama dengan 108 per 2 dikali 2 kali 3 tambah 107 kali 1. Karena bedanya juga 1. Berarti 54 dikali ini 6 tambah 107 berarti 113. Berarti 54 dikali 113 sama dengan 6.102. Sehingga ini kalau dijumlah dia bentuk A per B-nya ini menjadi 5886 per 6.102. Ini kalau sederhanakan bisa menjadi 109 per 113. Nah, ini 109, ini faktor persekutuan ini 1 dan 109. Kemudian 113 juga 1 dan 113. Jadi bisa dikatakan ini faktor positifnya selain 1 ya hanya itu, ya bisa dikatakan bilangan prima juga. Sehingga ini 1 nih. Sehingga bilangan itu ya 109 dan 113. Maka A tambah B adalah 109 tambah 113 sama dengan 222. Ya, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mengingat memori HP tidak memungkinkan, mungkin akan kita sambung part berikutnya, soal berikutnya di part selanjutnya. Oke, terima kasih.